Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naurah Putri Tami, NIM channel B023026 dari Program Studi Manajemen Pemasaran Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah perpajakan tentang SKP dan STP. Yang pertama adalah SKP. SKP adalah surat ketetapan pajak yang meliputi surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKP-KBT, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB, dan surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. Nah, jenis-jenis SKP yang pertama adalah surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. SKPKB adalah surat yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, serta jumlah pajak yang masih harus dibayar. Nah, alasan diterbitkannya SKPKB yang pertama adalah hasil pemeriksaan atau keterangan lain ternyata jumlah pajak tidak atau kurang bayar. Yang kedua, SPT tidak disampaikan dalam waktunya, dan yang ketiga, kewajiban pembukuan tidak terpenuhi sehingga tidak diketahui pajak terutang. Nah, fungsinya yang pertama untuk koreksi jumlah pajak terutang menurut koreksi atau jumlah pajak terutang menurut SPT, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga alat untuk menagih pajak. Nah, sanksi yang dikenakan yang pertama SKPKB karena tidak atau kurang bayar dari hasil pemeriksaan bunga 2% sebulan maksimum 24 bulan terhitung berakhirnya masa pajak sampai terbit SKPKB. SKPKB keluar karena SPT tidak disampaikan, denda 50% dari PPh yang tidak atau kurang bayar. SKPKB keluar karena tidak ada pembukuan, denda 100% dari PPN dan PPNBM yang tidak atau kurang bayar. Batas waktu terbitnya adalah dalam jangka waktu 10 tahun setelah saat terutang pajak. Nah, yang kedua, surat ketetapan pajak kurang bayar tambahan atau SKPKBT. SKPKBT adalah surat ketetapan pajak yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. Alasan diterbitkannya SKPKBT yang pertama berdasarkan data terbaru dan atau yang belum terungkap yang menyebabkan tambahan pajak terutang dalam SKPKB. Yang kedua, ditemukan lagi data yang belum terungkap dari penerbitan SKPKBT, jadi SKPKBT dapat terbit lebih dari satu kali. Nah, fungsinya yang pertama koreksi atau jumlah terutang menurut SPT, yang kedua sarana untuk mengenakan sanksi, dan yang ketiga alat untuk menagih pajak. Nah, sanksi yang dikenakan yaitu jumlah pajak terutang dari dalam SKPKBT tersebut ditambah 100% dari jumlah kekurangan. Yang ketiga, surat ketetapan pajak lebih bayar atau SKPLB. SKPLB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang. Nah, alasan diterbitkannya berdasarkan pemeriksaan Ditjen Pajak bila jumlah kredit pajak atau jumlah pajak yang telah dibayar lebih besar dari jumlah pajak terutang. Fungsinya sebagai alat atau sarana untuk mengembalikan kelebihan pembayaran pajak. Yang keempat adalah surat ketetapan pajak nihil atau SKPN. SKPN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. SKPN diterbitkan apabila berdasarkan pemeriksaan Ditjen Pajak jumlah kredit pajak atau pajak yang dibayar sama dengan jumlah pajak terutang. Selanjutnya adalah STP. Nah, menurut pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, surat tagihan pajak atau STP adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa denda atau bunga yang berfungsi sebagai koreksi pajak terutang, sarana mengenakan sanksi kepada wajib pajak, serta sarana menagih pajak. Nah, alasan diterbitkannya SPT yang pertama PPh dalam tahun berjalan tidak dibayar atau kurang bayar. Yang kedua, SPT terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah tulis atau salah hitung. Yang ketiga, wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga. Yang keempat, pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan UU PPN tetapi tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP. Yang kelima, pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai PKP tetapi membuat faktur pajak. Yang keenam, pengusaha yang sudah dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak membuat faktur pajak. Dan yang terakhir, ketujuh, PKP membuat faktur pajak tetapi tidak tepat waktu atau tidak mengisi faktur pajak secara lengkap.
Nah, sanksi yang dikenakan yang pertama sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp50.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT masa. Yang kedua, sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp100.000 jika wajib pajak tidak atau terlambat menyampaikan SPT tahunan. Yang ketiga, sanksi berupa denda sebesar 2% dari DPP. Yang keempat, sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak membetulkan sendiri SPT miliknya dan hasil pembetulan tersebut ternyata kurang bayar. Dan yang kelima, sanksi administrasi berupa bunga jika wajib pajak terlambat atau tidak membayar pajak yang sudah jatuh tempo pembayarannya. Nah, sekian presentasi dari saya tentang tugas mata kuliah perpajakan, materi SPK dan STP. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.